Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Dan kita hari ini juga akan kembali belajar firman Tuhan. Seperti yang saya sudah sampaikan dalam beberapa minggu ke depan, kita akan sama-sama belajar tentang kekuatan, ya, yakni hidup dalam kekuatan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, berulang-ulang saya sampaikan buat jemaat Tuhan, kita bukan orang-orang yang lemah. Amin. Kita bukan orang-orang yang gampang jatuh, kita bukan orang-orang yang gampang menyerah. Tapi kita adalah orang-orang kuat yang dianugerahkan Roh Kudus kepada setiap kita sehingga kita kuat dalam menghadapi segala sesuatunya. Dan kita percaya kekuatan kita itu bukan berasal daripada kita, tetapi kekuatan kita itu berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya dalam beberapa minggu ke depan saya akan sampaikan tentang hidup dalam kekuatan. Dan di minggu kedua ini saya mau bagikan tentang tetaplah beriman. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, iman adalah tonggak. Iman adalah tumpuan buat setiap kehidupan kita. Sebagaimana saudara bisa lihat bahwa tonggak di gedung ini, di ruangan ini ada dua. Ya kan, kita bayangkan kalau tidak ada tonggak di gedung ini, mungkin bisa saja goyah saudaraku. Itu sebabnya dalam kehidupan kita pun demikian. Kalau kita tidak punya tonggak iman, kita tidak punya benteng pertahanan iman, maka gampang sekali kita jatuh, gampang sekali kita tawar hati, gampang sekali kita menghadapi setiap keadaan dan mulai bilang, saya udah gak kuat Pak, saya udah gak sanggup, saya gak kuat ngadapin suami saya gak sanggup ngadapin istri saya sudah gak bisa lagi ngadepin didik anak-anak saya, nyerah. Ujung-ujungnya tidak lagi tertarik untuk menghadapi kenyataan hidup. Tidak tertarik menghadapi realita hidup. Kalau orang udah gak kuat lagi menghadapi kenyataan hidup, tidak tertarik lagi menghadapi realita hidup, maka dia akan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena apa? Karena udah gak ada pengharapan. Dan inilah goal settingnya si iblis, si jahat untuk apa? Menghabisi hidup orang percaya. Yang dia mulai hancurkan, yang dia mulai habiskan terlebih dahulu adalah imannya. Ya, kita lihat sama-sama dalam Yakobus pasal 2. Ayat 18. Iman itu sesuatu yang terlihat saudara. Bukan sesuatu yang tidak terlihat. Jadi kalau ada orang bilang, iman itu mah hubungan saya dengan Tuhan. No. Iman itu terlihat dan bisa dilihat oleh orang-orang sekeliling saudara. Itulah iman. Makanya Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 18 saudara bisa lihat. Yakobus pasal 2 ayat 18, Yakobus bilang begini. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Jadi iman menghasilkan action, sama-sama bilang sama saya, iman menghasilkan tindakan. Jadi ada sesuatu yang dibuat oleh karena iman. Contoh, ketika Daniel mendapatkan ancaman untuk tidak lagi boleh berdoa, tidak lagi boleh beribadah kepada Allah Israel, maka Daniel tetap melangkah. Itulah tindakan iman. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego ketika dibilang, kamu harus menyembah patung raja. Mereka gak mau menyembah, itulah tindakan iman. Sehingga dari tindakan iman kita tahu bahwa saya ini pribadi yang beriman, saya ini pribadi yang beribadah kepada Tuhan. Makanya dalam keseharian kita pun akan terlihat Bapak Ibu, dari imanmu akan terlihat dari tindakanmu. Betul kepercayaanmu dengan Tuhan itu gak bisa dilihat oleh orang. Tetapi perbuatanmu yang berasal dari iman kepercayaanmu kepada Tuhan itu akan terlihat oleh orang lain. Makanya kenapa ada Alkitab katakan dalam firman Tuhan, jika ada istri-istri, ada suami-suami yang belum bertobat atau belum mengenal Kristus, maka suami atau istri yang sudah menjadi anak Tuhan ini harus menunjukkan perbuatan dari iman mereka. Supaya apa? Supaya memenangkan. Yang pada akhirnya pasangan yang belum mengenal Kristus itu akan dilihat. Oh benar juga ya, dia percaya Yesus, makanya terlihat dari perbuatan. Sama halnya
ketika kita anak-anak Tuhan ngaku beriman, tetapi gampang sekali kecewa, gampang sekali kepahitan, gampang sekali melukai orang lain, sejatinya engkau belum beriman. Atau engkau sudah tidak lagi beriman. Karena dari actionmu, dari tindakanmu, engkau terlihat siapa dirimu. Jadi kalau mau menilai, sama kayak Tuhan Yesus bilang, dari buahnya lah mereka dapat dilihat. Dari buahnya, dari hasilnya, dari perbuatannya seseorang dapat dilihat. Jadi setiap kita ketika kita mulai mengabdikan diri kita kepada Tuhan, kita beriman sekalipun kita belum melihat Tuhan. Kenapa kita percaya? Karena iman. Ketika kita percaya kepada Kristus sekalipun kita belum melihat Yesus, kita beriman. Dari hasil hubungan kita dengan Tuhan, lahirlah perbuatan-perbuatan sebagai bentuk saya percaya kepada Kristus. Itulah yang membuat anak-anak Tuhan tetap kuat. Sehingga pada akhirnya dari perbuatan seseorang juga dapat terlihat bukan hanya imannya tetapi kekuatannya. Gampang bersuka cita di tengah-tengah badai. Gampang mengampuni ketika engkau dihianati. Berarti orang tersebut memiliki kekuatan iman. Sama halnya di dalam Ibrani pasal 11 ayat 11 dan 12. Kita lihat sama-sama ayat ini. Ibrani pasal 11 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan katakan begini. Karena iman, yaitu Abraham, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya apa? Sudah lewat. Sudah expired. Karena apa? Mereka bisa menghasilkan hal tersebut karena mereka menganggap dia yang memberikan janji itu adalah setia. Jadi pandangan Abraham dan Sarah ini tidak diarahkan kepada sesuatu yang mustahil. Yaitu sesuatu realita. Abraham sudah tua, Sarah bukan hanya tua tetapi tidak bisa memiliki anak. Kalau mereka hanya lihat kekurangan keterbatasan itu, mereka gak akan pernah bisa melihat kekuatan iman. Itu sebabnya Alkitab bilang karena ia menganggap dia, Abraham dan Sarah menganggap Allah yang memberikan janji itu setia. Bukan soal keberadaan. Karena kalau kita lihat keadaan kita akan kecewa. Kita lihat keadaan orang, kita lihat keadaan sekarang, kita lihat penghasilan kita lihat kelakuan suami, istri, anak-anak. Kita akan mulai tawar hati, pendeta saya udah berdoa puluhan tahun. Tapi gak ada perubahan. Apakah Tuhan itu ada? Makanya sekarang zaman akhir ini tampillah pengejek-pengejek. Lu udah berapa tahun ke gereja? Laki lu udah dipulihkan belum? Lu udah berapa tahun ke gereja? Udah disembuhkan belum? Kita bilang, iya ya belum juga. Bener juga ya, capek juga gua. Itulah tugasnya si pengejek. Yang tampil di akhir zaman. Untuk menggoyahkan iman saudara dan saya. Sehingga akhirnya anak-anak Tuhan mulai memikir kembali. Ngapain gue beribadah ya? Gue kayaknya beribadah juga gak berubah-berubah hidup gue, tambah nyungsep iya, tambah masalah iya. Akhirnya kita mulai tawar hati. Yang dia serang adalah iman. Karena ketika iman lu turun, keraguan-raguanmu mulai meningkat. Ketika iman mulai turun, keraguan-raguan mulai naik. Hal-hal yang negatif pun mulai berdatangan. Abraham dan Sarah tidak lagi lihat keadaan situasi. Makanya Rasul Paulus jelas mengatakan bahwa kita ini hidup bukan karena melihat. Kita hidup karena percaya. Ada banyak dari kita berdoa tutup mata, walaupun ada beberapa yang dari kita berdoa juga buka mata. Tapi kebanyakan kita tahu berdoa itu apa? Pernah nggak mikir kenapa saya mesti tutup mata berdoa? Kalau kita lagi masih anak-anak berdoa, ayo berdoa.
Tangan dilipat. Mata, nggak ada yang suruh mata kebuka aja, nggak ada. Kenapa? Itu melatih. Jangan fokus dengan apa yang kau lihat. Tetapi tutup matamu, buka mata imanmu. Untuk apa? Untuk percaya, membangun imanmu, membangun kepercayaanmu. Untuk tetap memandang Tuhan sekalipun engkau melihat belum ada yang berubah. Makanya banyak orang berdoa tutup mata, yakin iman, yes terima kasih Tuhan, amin. Begitu amin, set ngelihat keadaan belum berubah, mulai aduh bener gak ya Tuhan bisa berubah. Karena matamu mulai kebuka lagi. Oh jadi maksud Bapak saya sehari-hari tutup mata aja gitu Pak? Ya enggak gitu juga, nabrak-nabrak lah kau. Buka mata tapi juga buka hatimu untuk tetap terus percaya. Abraham dan Sarah tidak fokus dengan kekurangan mereka. Mereka punya kekurangan, udah tua. Sarah pun tidak bisa punya anak. Tetapi itu tidak mereka lihat. Yang mereka lihat apa? Janji. Sama-sama bilang sama saya janji. Karena Allah sudah berjanji sama mereka, engkau akan memiliki keturunan banyaknya seperti pasir tepi laut, bintang di langit. Itulah yang mereka pegang. Ayat 12. Itulah sebabnya dampak daripada iman Abraham, dari satu orang, malahan dari orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar. Seperti bintang di langit, pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dimulai dari satu orang yang beriman. Engkau mau lihat anak-anakmu dahsyat Bu, Pak, engkau mau melihat rumah tanggamu dipulihkan, dimulai dari satu orang aja. Makanya selalu saya bilang kalau rumah tanggamu, keluargamu belum pulih, yang penting engkau ada satu orang yang bertobat, engkau akan melihat seluruh isi keluarga diselamatkan. Karena apa? Karena satu orang ini beriman. Yang menerima janji adalah Abraham. Tapi dari Abraham yang adalah imam, imam itu turun. Iman itu melekat kepada istrinya, kepada Sarah, dan turun kepada anak cucu. Dimulai dari satu orang. Jadi gak masalah kalau misalnya di keluarga saudara ini cuma saudara yang berjuang untuk percaya Yesus, saudara keluarga-keluarga yang lain belum, it's okay. Masih ada kesempatan ketika engkau tetap beriman, ketika engkau tetap percaya. Kau akan melihat ada perubahan satu persatu, dimulai dari dirimu yang setia untuk tetap terus beriman. Di ayat selanjutnya ayat 17 dan ayat sampai dengan ayat 19, masih tentang Abraham. Karena iman, ayat 17, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal itu. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut sebagai keturunanmu. Kenapa Abraham berani memberikan Ishak padahal Ishak adalah janji? Saudara dengar baik, kenapa Abraham berani memberikan Ishak padahal Ishak adalah janji? Kenapa? Karena Abraham di ayat 19 bilang begini, ayat 19 perhatikan. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi konsep cara berpikir Abraham yang diubah karena Abraham berpikir. Nah seringkali pikiran kita itu yang ngeracuni pikiran kita, yang ngeracuni hidup kita saudara. Kita berpikir kayaknya udah gak mungkin lagi ada jalan keluar. Kita berpikir kayaknya gak bisa lah dia ngalamin pertobatan. Kita berpikir kayaknya gak bisa lah saya udah disembuhkan. Itu mulai dari pikiran. Colek kanan kirinya, woi mikir napa? Pak, apa hubungannya Pak? Ya lu biar lu mikir bahwa Tuhan sanggup. Semua dimulai dari mana? Makanya pikiran itu pusat peperangan. Jangan kebanyakan mikirin masalahmu, banyaklah mikirin firman. Semakin apa yang banyak engkau pikirkan itu yang akan menguasai hidupmu. Semakin kau banyak memikirkan istrimu, engkau akan semakin sayang sama istrimu. Semakin kau banyak memikirkan suamimu, maka engkau semakin sayang sama suamimu. Bapak-bapak kalau lagi suami diem. Biar istri yang ngomong amin. Jangan lu pikirin orang lain, perempuan lain, cewek lain, laki lain yang lu pikirin.
Pikirin pasanganmu, habis gimana Pak, saya kalau mikirinnya kadang kedengki gitu loh Pak. Saya mulai mikirin dia kayak yang benci banget saya sama dia. Apa yang kau pikirkan akan kau mulai lakukan menjadi sebuah tindakan. Itu sebabnya Abraham berpikir sedemikian rupa bahwa Tuhan sanggup kok membangkitkan orang mati. Kalau Tuhan minta Ishak, gua kasih. Toh Ishak juga dari Tuhan. Konsep pemikiran Abraham seperti ini yang perlu kita punya. Berpikir sedemikian rupa bahwa Tuhan sanggup memberi sesuatu yang dia minta. Halo? Miliki konsep berpikir bahwa Tuhan sanggup memberikan kembali jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apa yang dia minta dari saudara dan saya. Kisah Ayub. Tuhan izinkan semua habis. Tapi apa yang terjadi ketika Ayub siap diproses, lewat, dibentuk? Berlipat-lipat Tuhan gantikan apa yang pernah Tuhan ambil dari hidup Ayub. Jadi kalau hari-hari ini kau sedang diproses, ada sesuatu yang hilang dari hidupmu. Dan kau tetap setia mencari Tuhan, kau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan, engkau akan digantikan lebih dahsyat, engkau akan digantikan lebih luar biasa. Jadi izinkan Tuhan, kalau mau Tuhan mau ambil, ambil gak apa-apa. Tuhan mau bentuk-bentuk gak apa-apa, Tuhan mau proses-proses gak apa-apa. Tapi saya mesti punya cara berpikir yang seperti Abraham berpikir. Tuhan yang memberi, Tuhan juga sanggup mengembalikan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Ya, lihat selanjutnya. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa untuk membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan, perhatikan, telah menerimanya kembali. Jadi Abraham berpikir begini, oh iya ya, ketika saya memberikan sesuatu kepada Tuhan, saya percaya itu akan diberikan kembali kepada saya. Maka itu telah, makanya konsep berpikir Abraham, Alkitab bilang dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ayatnya ditampilin aja, gak usah dihilangin. Dia telah menerimanya. Walaupun dia belum terima, sama berarti satu jalan dengan apa yang Yesus ajarkan. Apapun juga yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu sudah, telah menerimanya. Bukan akan menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu konsep orang beriman. Bukan konsep orang berhalusinasi. Lu halu ya? Belum ada kok bilang ada. Wah itu iman bos. Orang-orang dunia berusaha untuk menipu. Sehingga dia mulai berpikir, wah itu sih halusinasi. Lu berpikir orang belum ada, lu bilang ada. Loh itu beriman, saya beriman pasti akan terima kok. Kapan dia datang, bagaimana caranya dia datang, itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Jangan ambil apa yang menjadi tugasnya Tuhan, kerjakan saja apa yang menjadi tugasmu. Tugasmu apa? Percaya, aku sudah menerima apa yang aku doakan. Tapi tugas Tuhan, bagian Tuhan adalah menyediakan tepat pada waktunya dan sesuai dengan caranya memberi. Gak usah urus itu, kapan. Ada banyak dari kita banyak sekali menanyakan, kapan Pak, kapan? Udah beriman aja lu pasti Tuhan sembuhkan. Iya kapan Pak? Udah beriman aja rumah tangga lu pasti dipulihkan. Iya tapi kapan Pak? Saudara kalau bicara tentang kapan itu bicara tentang waktu. Ya, kalau orang bicara tentang waktu, ini udah ada kebiasaan yang dipegang turun-temurun dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Bicara tentang waktu. Bahwa pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Gak tahu tuh kata-kata dari mana, tapi itu kita aminkan. Iya bener sih, capek lu nunggu itu capek. Ya jangan ditunggu. Tapi kan istri saya masih make up, masa mau ditinggal? Oh iya itu mesti tunggu. Kalau itu mesti tunggu jangan ditinggal, bisa berabi, selesai, ribut aja. Jangan tunggu, tapi dia 3 jam gak apa-apa tunggu. Lu ngapain kok ngopi dulu kayak tidur lagi masih boleh. Kalau bini lu lagi make up, jangan ganggu. Itu bicara urusan 3 tahun ke depan. Jangan. Disitulah suami-suami dilatih untuk tetap sabar dalam suka dukamu. Sabar. Walaupun alis kiri sejam, alis kanan sejam,
Tunggu Pak. Terkadang kita dilatih. Udah bener dihapus lagi, kurang miring, kasih lagi bentuk. Kita bilang kenapa tadi, yang tadi sayang masih miring, mirip golok pati murah. Dibenerin. Dihapus lagi, kenapa? Agak turun ke bawah. Di situ kita dilatih. Jadi konsep itu mesti diubah bahwa menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Itu buat orang dunia. Kita anak-anak Tuhan dilatih dalam menunggu untuk menantikan janji Tuhan. Lah kalau kita nggak nunggu, kita nggak sabar, kita akan ambil namanya jalan pintas. Jalan pintas itu bukan kehendak Tuhan. Jalan yang daripada Tuhan adalah jalan keluar. Dan itu yang mesti kita nantikan. Jalan keluar mesti lewatin proses, nggak bisa jalan potong jalan. Jadi tunggu waktunya Tuhan yang terbaik, mau kapan kek terserah, yang penting saya imani, saya sudah terima dalam nama Yesus. Itulah iman. Jadi saya pelajari saudara yang dikasih dalam Tuhan, iman itu akan menghasilkan kekuatan ketika disertai dengan pengenalan akan Tuhan. Dari mana pengenalan akan Tuhan? Sama seperti Alkitab katakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ya. Nah, ada beberapa hal yang mesti kita ketahui bahwa iman akan menghasilkan kekuatan, iman akan berdampak dalam kekuatan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Yang pertama, iman akan menghasilkan kekuatan untuk kita berani berkata tidak kepada setiap tawaran-tawaran dosa. Tawaran itu setiap hari kita dapati. Kalau bahasa sekarang itu bujukan. Kita dibujuk untuk melakukan apa yang tidak memuliakan Tuhan, dibujuk. Tapi keputusan itu ada di tangan saudara dan saya lakukan atau tidak. Saya mau eksekusi atau tidak, saya mau buahi atau tidak, itu keputusan saudara dan saya. Tetapi bujukan itu untuk melakukan sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, setiap hari ditawarkan. Kita tolak iblis hari ini dalam nama Yesus, besok dia datang lagi. Kita tolak besok dalam nama Yesus pergi, lusa dia datang lagi. Satu-satunya hal yang baik dimiliki iblis tidak pernah menyerah. Cuma itu, yang lain jahat. Dia berjuang terus, dia nggak pernah menyerah. Lu tengking-tengking datang lagi, lu tengking-tengking datang lagi. Karena itu kita mesti imani, beriman supaya kita berani berkata tidak kepada setiap tawaran-tawaran dosa. Sadrak, Mesak, dan Abednego berani berkata suatu dengan lantang. Kita lihat sama-sama dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku Raja mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, iman bukan sesuatu untuk memaksa Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Iman bukan sesuatu untuk memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Tapi iman memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan maksa Tuhan. Tuhan buat ini ya, Tuhan kerjakan ini ya, Tuhan buat ini ya, Tuhan lakukan ini ya. Makanya perkataan Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang, kalau Tuhanku sanggup tolong aku, pasti dia tolong. Tapi kalaupun dia tidak tolong, kami tidak akan pernah mengkhianati Tuhan kami. Itulah iman. Terlalu mudah, saudaraku, ada seorang hamba Tuhan bilang begini, kalau iman sebesar biji sesawi, sanggup memindahkan gunung, itu biasa. Yang luar biasa adalah ketika iman yang sebesar biji sesawi ini yang kita miliki tidak bisa memindahkan gunung. Apakah kita tetap percaya?
itulah iman. Dan kalau engkau masih tetap terus percaya sekalipun gunung itu belum beranjak, itu iman yang dahsyat. Dengan kata lain, kalaupun Tuhan tolong saya tetap puji Tuhan, haleluya. Tapi kalaupun saya beriman dan Tuhan tetap belum tolong saya tetap mau percaya. Itu iman yang dahsyat. Jangan sampai kita hanya beriman ketika Tuhan lakukan sesuatu, tapi ketika Tuhan izinkan kita memang harus lewati proses itu, kita mulai kecewa. Mana iman, mana beriman, mana percaya, nggak jadi-jadi juga, nggak jadi datang juga. Tuhan, saya udah ibadah ya Tuhan ya. Ayo lakukan sekarang bagian Tuhan nih. Saya udah lakukan ini ya, saya udah buat ini ya. Ayo sekarang bagian Tuhan. Kita nggak bisa atur-atur Tuhan, saudara. Miliki iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka beriman, mereka percaya kalau Tuhan sanggup tolong mereka. Tapi kalaupun Tuhan tidak tolong, mereka tetap akan beriman dan tetap percaya. Kalaupun Tuhan tolong, dia pasti tolong. Tapi kalaupun Tuhan izinkan untuk kita melewati proses itu, tetaplah percaya bahwa itu adalah yang terbaik buat saudara dan saya. Yang kedua, iman akan menghasilkan kekuatan. Yang pertama, untuk kita berani berkata tidak kepada setiap tawaran-tawaran dosa. Dan yang kedua, iman akan menghasilkan kekuatan untuk kita dapat menghadapi setiap ketidakmungkinan, setiap kemustahilan. Di hadapan kita ada begitu banyak gunung-gunung ketidakmungkinan. Di hadapan kita ada begitu banyak gunung-gunung kemustahilan yang kita ada di depannya. Kita dihadapkan. Sekarang jadi pertanyaan begini, apakah saya mau hadapi itu atau saya lari menghindar, mencari tempat lain? Daud diperhadapkan dengan raksasa yang besar. Ya namanya raksasa pasti besar, pendeta nggak ada raksasa kecil. Itu namanya kurcaci. Diperhadapkan, dihadapi. Dia nggak mundur, tapi perkataan iman dia keluarkan, dia cetuskan. Saudara tahu apa yang dikatakan Daud? Kita lihat sama-sama ketika dia harus berhadapan dengan orang Filistin itu. 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 dan 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Stop sampai di sini dulu. Perhatikan ayat ini. Yang Daud lihat di hadapan dia, yang pertama ada raksasa. Yang kedua, raksasa itu ahli berperang. Yang ketiga, raksasa itu memperlengkapi dirinya dengan senjata peperangan. Ada tombak, ada pedang, ada lembing. Itu yang dilihat Daud di depan. Dengan matanya. Itu realitanya, itu kenyataannya. Itulah yang terjadi di depannya. Tetapi Daud bilang, aku, kata Daud, mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Sekarang jadi pertanyaan. Daud lihat nggak Allah yang menyertai dia? Halo? Daud nggak lihat Allah yang menyertainya. Tapi dia percaya. Dia beriman. Sebagaimana ketika dia menggembalakan kambing dombanya disertai Tuhan. Maka ketika dia menghadapi diri dengan Goliat, dengan raksasa orang Filistin ini, dia juga percaya. Jadi gini saudara ya, hidup ini sama seperti posisi Daud saat ini. Saat itu maksud saya, di 1 Samuel 17 ayat 45. Itu sama kayak dengan hidup kita. Di sisi kenyataan kita lihat masalah. Di sisi kenyataan kita lihat pergumulan, itu kita lihat. Ini keadaan sekarang loh Pak. Saat ini sedang begini, saat ini sedang begitu, saat ini yang terjadi seperti ini. Itu kita lihat dan itu realitanya. Itu yang Daud lihat, realitanya di depan dia ada raksasa. Di depannya ada raksasa yang ahli berperang dengan perlengkapan perang. Tetapi di sisi lain, dia mesti percaya bahwa saya nggak berjuang sendiri. Tuhan ada bersama saya, itu pun yang harus kita praktekkan. Di hadapan saya ada pergumulan, di hadapan saya ada masalah, tetapi saya nggak pernah berjuang sendiri. Saya tahu Tuhan menyertai saya, itulah iman sekalipun engkau tidak melihat bahwa ada tiang awan dan tiang api menyertaimu. Tidak seperti zaman Israel dulu,
Mereka lihat dengan mata kepala mereka, tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam berjalan di depan mereka, memimpin mereka. Kita tidak melihat. Itu sebabnya kenapa Yesus bilang kepada Thomas, Thomas, engkau melihat dulu. Wih, suara saya langsung berubah loh. Baru percaya. Kayak suara-suara Tuhan Yesus itu langsung. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita nggak lihat sama seperti bangsa Israel, saudaraku, di tiang awan dan tiang api di depan. Tapi kita dituntut percaya sama seperti Daud ketika menghadapi Goliat. Engkau mendatangi aku dengan tombak, pedang, dan lembing. Aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam Allah, barisan Israel yang kau tantang itu. Dan dengan dahsyatnya di ayat selanjutnya Daud bilang apa? Coba lihat ayat 46. Hari ini juga. Daud gak bilang begini, mungkin besok ya atau lusa lah lu baru mati. Enggak. Daud bilang dengan imannya, Daud bilang dengan kepercayaannya, hari ini juga. Apa dikatakan selanjutnya? Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai. Udah terjadi belum? Ini belum terjadi. Tetapi dengan keyakinan Daud, kepercayaan Daud bahwa Tuhan menyertai aku bisa lakukan ini. Itulah iman. Selama engkau tahu engkau tidak pernah berjuang sendiri, engkau akan lihat perkara-perkara dahsyat. Dimulai dari perkataanmu. Kembali lagi, iman seseorang itu dapat terlihat dari perkataannya. Engkau punya suami, engkau punya istri, engkau punya anak-anak. Belajar memperkatakan perkataan-perkataan iman. Perkataan-perkataan yang menguatkan. Enggak kok sayang, kamu pasti bisa kok ngelewatin masalah ini. Enggak kok sayang, kamu pasti bisa kok ngelewati pergumulan ini. Ngomong sama suamimu, Bu. Ngomong sama suamimu, Pak. Suamimu, Pak. Sama istrimu, Pak. Karena ada jam 12 belum makan. Baru ada bapak-bapak yang ngomong amin. Waduh. Kita mesti ngomong dengan perkataan seperti itu. Sama perkataan Daud yang disampaikan kepada Goliat. Terkadang kita harus perkatakan perkataan yang membuat kita beriman. Jangan justru sebaliknya. Yang kita perkatakan juga kayaknya gak bisa deh. Gak mungkin lah ini bisa. Kayaknya gak akan pernah berhasil dah. Aduh susah, keadaannya begini, kesulitannya begini. Yang kita perkatakan justru yang kita tidak mampu. Ya itulah yang terjadi dalam hidup. Mulai memperkatakan perkataan-perkataan iman. Orang-orang muda mulai memperkatakan, Tuhan terima kasih aku diberi pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Tuhan terima kasih pasangan hidupku naik mobil Mercy. Yang udah kawin diam-diam aja, amin-amin loh. Ngomong aja dulu. Dapat mah ya ntar dulu kan. Yang penting ngomong dulu. Ngomongin aja. Jadi yang kedua saudara yang dikasih dalam Tuhan, iman akan menghasilkan kekuatan. Yang pertama untuk kita berani berkata tidak kepada setiap tawaran-tawaran dosa. Yang kedua iman akan menghasilkan kekuatan untuk kita dapat menghadapi setiap ketidakmungkinan. Dan yang ketiga, iman akan menghasilkan kekuatan untuk kita dapat mengerti perkara-perkara rohani yang sulit dipahami. Saudara lihat dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 3. Kok suara saya kenapa begini yang di sini? Ada berubah. Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ayat ini. 3, 4. Karena iman kita mengerti, stop dulu. Jadi iman membuat saudara, selanjutnya. Iman membuat kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh, dan selanjutnya, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang
tidak dapat kita lihat. Iman tidak terlihat, tetapi semua dimulai dari iman. Iman membuat saudara dan saya mengerti perkara-perkara yang rohani yang sulit. Tidak semua orang bisa mengerti perkara-perkara rohani yang sulit, saudara. Contoh, kau diizinkan Tuhan dirugikan. Engkau diizinkan Tuhan dihianati. Kalau orang yang tidak memiliki iman, dia akan sakit hati. Gua kok ikut Tuhan begini ya? Gua dirugikan, gua dihianati, pekerjaan gua tambah susah, belum lagi sakit penyakit menimpa hidup gua. Kenapa ya? Kok Tuhan jahat banget? Mana katanya Tuhan itu Tuhan yang baik. Engkau belum cukup beriman untuk mengerti perkara-perkara rohani. Suatu kali Petrus kakinya dibasuh oleh Yesus. Semua murid, bukan hanya Petrus. Yesus membasuh murid, kaki-kaki muridnya. Sampai kepada Petrus, Petrus tanya sama Yesus, Guru, untuk apa engkau lakukan hal ini? Yesus bilang apa sama Petrus? Sekarang kamu belum mengerti akan hal ini, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Terkadang dalam hidup kita ada banyak hal-hal yang tidak kita ngerti, saudara. Tuhan, kenapa ya begini? Dalam kesetiaan saya melayani, dalam kesetiaan saya beribadah, kenapa kok terjadi seperti ini? Olah orang yang tidak beriman gak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Tetapi kita bersyukur orang punya iman, tahu kenapa hal ini bisa terjadi untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Makanya setiap kali Yesus pelayanan, Yesus selalu membentangkan segala sesuatunya itu kepada orang banyak dengan perumpamaan. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti. Tetapi Alkitab mencatat Yesus membentangkan semuanya dengan perumpamaan. Berbeda dengan ketika Yesus berbicara langsung dengan murid-muridnya. Coba saudara lihat ya. Dalam Markus pasal 4 ayat 33 dan 34. Jadi dikhususkan gitu loh saudara. Markus pasal keempat ayat 33 dan ayat 34. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Ayat 34. Dan tanpa perumpamaan, Yesus tidak berkata-kata kepada mereka. Jadi semua yang disampaikan Yesus dengan perumpamaan. Except, kecuali, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara dibuat ngerti. Orang yang punya iman mengerti perkara-perkara rohani yang terjadi dalam hidupnya. Itu sebabnya kenapa orang yang percaya, orang beriman itu ngadepin masalah nggak stres. Kenapa? Karena kita tahu di balik masalah ada berkat. Beda dengan orang yang tidak punya iman. Gua ikut Tuhan masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Gak terima. Karena gak ngerti tentang perkara rohani. Bahwa hidup itu harus diproses. Hidup itu harus mengalami badai. Supaya engkau tahu bahwa engkau memerlukan Tuhan dalam hidupmu. Oh Tuhan izinkan sakit dulu. Tuhan izinkan ada masalah dalam rumah tangga dulu. Tuhan izinkan mengalami pergumulan dulu. Baru kita datang di situ kan kita belajar. Oh ternyata semuanya itu mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Merubah cara pikir saya, merubah hati saya. Sehingga semakin hari saya semakin mengasihi Tuhan. Itulah perkara rohani yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang beriman. Kita lihat 1 Korintus pasal 2 ayat ke-14 dan 15. 1 Korintus pasal 2 ayat ke-14 dan 15. Perhatikan ayat ini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Lu ngapain tiap minggu datang ke gereja, istirahat di rumah, Senin sampai Sabtu kan lu udah capek kerja. Ya udah minggu ya di rumah aja. Karena menurut ukuran orang-orang dunia, orang-orang Alkitab bilang manusia duniawi, itu tidak mengerti perkara-perkara itu. Kenapa saya harus datang ibadah?
Kenapa saya harus cari Tuhan? Nggak buka toko aja. Kenapa saya harus cari Tuhan? Nggak cari kerja aja. Itu tidak dapat dinilai oleh orang-orang yang memiliki perkara duniawi. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi ada perkara-perkara yang cuma bisa dinilai secara rohani, saudara. Lu dikecewakan, lu masih bisa tersenyum, masih bisa mengampuni orang yang mengecewakan. Untuk ukuran orang-orang dunia, manusia duniawi, lu udah kepukul di otak. Wah, lu udah sakit jiwa lu katanya. Masa lu dihianati, lu senyum-senyum sama orang itu? Masa lu dirugikan sama orang itu, lu bisa mengampuni, lu masa bisa berdamai? Itu hanya dapat dinilai oleh perkara-perkara rohani dengan manusia rohani. Enggak bisa diterima dengan manusia duniawi, saudara. Ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang membuat kita, kenapa ya kok ikut Tuhan begini, kenapa ya ada orang-orang yang merugikan saya, hal-hal yang memang seringkali kita nggak suka nih sebenarnya ngadepinnya. Lalu kita masih bisa tersenyum, masih bisa kuat, masih bisa mengampuni, itu hanya bisa dinilai oleh orang-orang rohani. Orang duniawi bilang, lu ngapain ngampunin orang kayak gitu, lu ngampunin orang kayak gitu, tuman dia lakuin lagi sama lu. Jangan tolong orang-orang seperti itu, buat apa? Digituin kita. Karena mereka nggak ngerti perkara-perkara rohani. Dan kita bersyukur orang yang memiliki iman mendapatkan kekuatan untuk dapat menilai perkara-perkara rohani. Apapun yang terjadi, kita dapat berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu cuma bisa dinilai secara rohani. Orang lakuin apa sama kita, kita bilang, oh semua karena untuk kebaikan Tuhan. Orang ngerugiin kita, kita bilang, oh Tuhan pasti punya rencana buat kebaikan saya. Orang menyiasati kita yang jahat, kita cuma bilang, oh Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Orang dunia ngelihat kita bilang, wah so sakit dia ini. Udah sakit dia ini. Masa apa-apa dia yang lakuin dia bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya ingat betul di Manado ada teman saya pendeta, dia bilang, Glenn nanti lu pimpin ya, ini saya pernah cerita juga kalau nggak salah. Pimpin ibadah ucapan syukur. Oh siapa yang ulang tahun Pak? Saya bilang. Bukan ulang tahun. Udah beda ucapan syukur apa? Ibadah ucapan syukur rumah saya terbakar. Ibadah ucapan syukur karena rumah kebakaran tapi motornya masih bisa diselamatkan. Untuk ukuran orang dunia itu bukan ucapan syukur Pak, itu kabar duka cita. Tetapi untuk ukuran orang rohani yang mengerti perkara-perkara rohani, dia bilang, saya bersyukur. Kenapa bersyukur rumah kebakaran? Motor gua masih bisa diselamatkan. Selalu ada alasan untuk bersyukur. Itulah dahsyatnya iman. Iman membuat kita mengerti sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang-orang dunia. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Ya, bagaimana kita mulai membangkitkan iman kita? Kuncinya cuma satu yang Alkitab catat saudara. Untuk menebalkan iman, untuk menguatkan iman supaya engkau mendapatkan dampak iman dari kekuatan, cuma satu kuncinya. Kita lihat sama-sama ayatnya. Roma 10 ayat 17. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sambil kita baca Roma 10 ayat 17 ini, saya undang kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama Roma 10 ayat 17, 3, 4. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mulailah memperdalami firman. Mulailah merenungkan firman. Karena ketika engkau mulai merenungkan firman, maka engkau timbul iman. Dan iman itulah yang merupakan tonggak untuk engkau tetap kuat menghadapi apapun. Kita tundukkan kepala kita.